Banyak orang yang pakai hijab, banyak yang pakai rok pendek, campur. Dan waktu itu ada yang kayak pendeta ya, jadi dia berkhotbah dimulai dengan baca Al-Fatihah waktu itu. Pernah saya dibangunkan tengah malam. Ada beberapa orang yang kayak maksa gitu ngajak. Kisaran 11:30 saya dibangunkan, jam 12 teng itu kita ada di tengah sawah. Saya di sana itu disuruh tidak memakai apa-apa. Telanjang alias telanjang. Katanya untuk menghapus dosa atau mengurangi dosa begitu. Kok seperti ini? Kok gaji saya kerja itu harus, hasil saya kerja itu harus diserahkan ke mereka? Kok nggak sesuai sama yang saya pikirkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, tambah cantik aja nih. Perkenalkan dulu nama Ibu Zahra. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya asli Surabaya. Masya Allah. Saya sekarang tinggal di Bogor. Dan sekarang saya aktif vaksin di MCI. Masya Allah, luar biasa. Jadi agama sebelumnya Kristen ya? Iya, Protestan. Protestan. Oh, di Surabaya waktu itu? Di awalnya sih Sumatera. Karena kan papa, kakek itu kan orang Sumatera. Kalau kakek orang Belanda. Dan beliau juga kan pendeta, terus papa juga pendeta juga, tapi beliau sudah masuk Islam lebih dulu dari saya, jauh sebelum saya. Nah sekarang kegiatan Ibu Zahra apa ya? Kalau kegiatan saya sekarang ngurus anak, ngurus suami, mengaji dan berdagang. Masya Allah, luar biasa ini. Terus sebelum itu Bu Zahra bersyahadat di mana? Saya itu bersyahadat di Ciputat atau Bintaro, Dompet Duafa. Karena boleh nggak saya cerita dari awal nih? Boleh dong. Soalnya kalau cerita pas syahadat aja kayaknya nggak seru gitu ya. Maksudnya nggak ada step-stepnya gitu. Saya cerita dari kecil ya. Dari kecil keluarga saya itu sudah lingkup keluarga saya itu lingkup keluarga Kristen dan Islam. Cuman kalau ke papa saya itu lebih ke Kristen ya. Karena kalau dari keluarga mama memang banyak yang Islam. Nah, dari kecil saya itu memang sudah sudah sering, lingkup saya itu saya sering melihat teman-teman saya itu kayak ngaji, ada Ramadan ya puasa kayak gitu. Tapi saya masih biasa aja. Nah, saat saya kecil, jadi teman-teman saya itu baik semua. Mereka semua orang Muslim. Mereka baik. Selalu ngajak saya ngaji gini ke masjid atau kemana meskipun saya beragama Kristen. Tapi waktu itu saya masih selalu ke sekolah minggu. Masih istilahnya sekolah minggu bukan yang lebih ke gereja ya. Jadi kayak di rumah gitu. Di rumah ada sekolah minggu. Saya selalu mengikutinya dengan rutin.
Terus tapi karena teman-teman saya ini atau saya ini ngelihat lingkungan saya itu banyak yang Islam, banyak masjid. Sering sekali ngelihat teman saya ngaji di masjid lama-kelamaan kayak apa ya, kepengen sih ikut mereka, kayak apa ya, ikut ngaji, ikut apa, tapi kan saya Kristen, saya nggak boleh. Setelah itu kecil saya ya istilahnya biasa aja, karena orang tua saya kan dulu bekerja berpindah-pindah tempat. Jadi saya dari Sumatera pindah ke Jawa, waktu itu ke Banyuwangi, terus pindah lagi ke Malang, pindah lagi ke Gresik, terus ke Surabaya. Jadi berpindah-pindah. Nah dari berpindah-pindah itu kan saya ketemu dengan teman baru dan semuanya Muslim. Nah akhirnya papa saya masuk Islam itu sebelum menikah dengan mama saya. Jadi setelah beliau masuk Islam, menikah dengan mama saya, lahirlah saya. Akhirnya sampai saya dari kecil, saya sampai remaja, saya masih sering ke sekolah minggu, bukan ke gereja, lebih sering ke sekolah minggu sampai saya dewasa SMA. Nah, saat SMA itu SMP SMA itu, jadi kayak masa-masa saya ingin, istilahnya kalau anak muda itu kan pengen mencari jati diri ya. Jati diri dalam artian bukan ke jati diri, pengen jadi apa, enggak. Jadi kalau kayak saya itu harus gimana sih? Saya itu harus nyembah siapa sih gitu. Ya. Dari situ saya punya keinginan sebenarnya, tapi masih belum terfikirkan gitu. Cuman saya memang orangnya kan istilahnya suka traveling ya. Kemana-mana, pergi kemana. Akhirnya saya punya satu kenalan dari lulus SMA itu, saya punya kenalan kalau nggak salah waktu itu saya punya kenalan itu orang Jawa dari Jawa Tengah. Cuman saya tidak terlalu dekat karena teman saya ini beda kampus kan. Nah dari teman saya inilah saya itu pernah ingin ingin sekali masuk Islam. Cuman saat itu yang disarankan untuk teman saya ini kayak lama-kelamaan kok bikin saya itu nggak seret gitu. Karena waktu itu saya memang ikut ajaran Islam, tapi di dalamnya itu laki-laki dan perempuan boleh satu ruangan, boleh berdempetan, boleh berpegangan, dan di sana diajarkan kita tidak sholat tidak apa-apa. Ya, kita tidak sholat tidak apa-apa. Terus kita diharuskan untuk berzikir. Saya ikut itu hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun saya pakai hijab yang panjang, baju selalu gelap. Terus pernah satu saat itu saya diajak di daerah yang saya ingat ya, ini yang saya ingat sampai sekarang itu Cianjur memang. Daerah Cianjur, tapi Cianjur mana saya kurang tahu, tapi memang Cianjurnya memang agak jauh dari perkotaan, itu agak jauh. Nah, kita di situ tinggal di salah satu pondok. Tapi saya kurang seberapa tahu itu pondok pesantren atau apa saya kurang tahu. Intinya dalam satu pondok memang gede banget. Dan itu kayak aula. Nah di situ kita semua ngumpul di situ. Ada satu pondok lagi itu ada beberapa kamar. Nah di kamar itu ada yang aneh lagi gitu. Loh kok dalam satu kamar ada laki-laki ada perempuan. Saya kaget. Kan dari kecil saya tuh suka pramuka ya kan. Dari kecil suka pramuka. Di pramuka aja meskipun kita non Islam atau yang Islam diajarkan untuk ada pa dan pi. Laki-laki dan perempuan itu dipisah. Tapi kenapa di sini kok campur?
gitu loh. Memang kita tidak buka hijab, cuman waktu itu emang campur aja, campur. Nah, saya ada di sana itu berapa hari gitu, pernah saya dibangunkan tengah malam. Kisaran 11:30 saya dibangunkan, jam 12 teng itu kita ada di tengah sawah, kayak tengah sawah. Jadi waktu itu memang posisi sawahnya itu bukan sawah yang ada berair atau ada teman. Jadi udah kering, kayaknya habis panen gitu, jadi agak kering. Itu di situ. Saya ngelihatnya ya kayak lapangan, lebih ke kayak ke pinggir hutan gitu. Jadi tapi itu sawah gitu. Dan di situ teman-teman saya itu, karena saya datangnya belakangan, teman-teman saya di sana itu disuruh tidak memakai apa-apa, telanjang alias telanjang. Katanya untuk menghapus dosa atau mengurangi dosa begitu. Nah, akhirnya saya kok seperti ini, kok nggak apa ya, kok nggak sesuai sama yang saya pikirkan. Nah, itu kan ada beberapa orang yang kayak maksa gitu ngajak. Akhirnya saya terpaksa, saya kabur. Saya kabur. Dari situ saya kabur pulang. Saya pulang sendiri. Saya nggak tahu kenapa saya juga bisa, istilahnya bisa naik bis, bisa sampai pulang. Itu saya nggak tahu. Jadi waktu itu kayak cepat aja gitu. Jadi kayak pikiran kalut. Saya pulang, pokoknya ya. Waktu itu sempat saya tanya-tanya sih, kalau mau ke sini tuh naik apa, ke sini naik apa begitu. Akhirnya begitu saya sampai rumah, saya mengurung diri lama, agak lama, berapa minggu gitu ya. Berapa hari atau berapa minggu, lalu begitu saya udah mulai tenang, saya keluar dengan kostum yang seperti biasa, nggak yang waktu saya masuk ke ajaran itu. Nah, di situ saya dengar waktu saya masuk kerja, saya kuliah, ternyata banyak sekali teman-teman saya yang hadir pada waktu itu, banyak sekali yang ditangkap oleh polisi. Banyak sekali yang ditangkap oleh polisi. Terus akhirnya saya harus apa ya? Mungkin karena waktu itu saya masih baru dan saya belum terdata ya. Jadi kayak mungkin kayak apa ya? Jadi tidak terendus oleh pihak berwajib. Karena banyak teman-teman saya ini ditangkap, hanya saya mengurung diri lagi di rumah, nggak pernah keluar, nggak pernah kemana-mana gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak kok begini ya, saya pengen istilahnya pengen tahu Islam itu gimana, kok begini begitu. Hanya ya sudah, saya anggap itu udah selesai, sudah tidak istilahnya saya anggap sesuatu yang nggak bagus. Akhirnya saya melanjutkan melanjutkan hidup lah, terus akhirnya saya setelah lulus, saya bekerja. Saya memang sudah bekerja ya, cuman saya teruskan bekerja. Akhirnya saya menikah. Nah, setelah menikah, karena perkawinan saya dan mantan suami saya itu istilahnya hubungannya nggak bagus, akhirnya kita memutuskan untuk berpisah. Terus secara tidak baik, saya memutuskan untuk berpisah. Akhirnya kan saya hidup sendiri dengan 3 anak. Ya itu mulailah saya mulai istilahnya bekerja kembali. Nah, tapi di sela-sela bekerja itu saya dapat kalau ini bukan lebih dari maksudnya bukan dari temen ya. Ini tuh karena saya kerjanya di mall, jadi saya istilahnya ada yang mengajak, langsung ada yang mengajak, kamu mau nggak ikut ini? Akhirnya saya nyoba deh, ya deh saya ikut gitu. Saya ikut. Nah, ternyata dari situ ternyata itu ajarannya namanya kalau nggak salah waktu itu Kristen Islam. Nah, di situ itu memang
tempat yang kita tempati itu bukan kayak gereja atau masjid gitu. Jadi di dalam ruangan itu memang dibentuk seperti gereja. Jadi ada mimbar, ada salib, ada apa. Cuman di situ di ruangan itu masih banyak orang-orang yang memakai hijab. Banyak orang yang pakai hijab, banyak yang pakai rok pendek, campur. Dan waktu itu ada yang kayak pendeta ya, jadi dia berkhotbah dimulai dengan baca Al-Fatihah waktu itu. Nah, dimulai dengan Al-Fatihah, terus ada dimasukkan juga kayak surat-surat yang ada di Injil, ada dikeluarin juga di situ. Saya ikut itu berapa bulan ya? Ada 2, 3 bulan, 4 bulanan lah. Cuman saya di situ kurang seraknya apa? Kok gaji saya kerja itu hasil saya kerja itu harus diserahkan ke mereka. Kerja saya itu harus masuk ke ajaran Islam ini tadi. Jadi saya tidak pernah menerima seperak pun dari hasil kerja saya. Kan saya jadi mikir itu udah berapa bulan ya? Kan saya jadi mikir ya, kalau seandainya saya uang semua masuk ke situ, terus untuk saya apa? Untuk keluarga saya apa gitu. Akhirnya saya mulai berpikir lagi untuk ke situnya. Nah, setelah itu saya lepas dari situ. Memang yang alhamdulillah banget itu yang pertama itu, yang ajaran yang pertama itu yang harus telanjang, harus istilahnya dalam satu ruangan itu ada laki-laki dan perempuan bareng. Itu yang awalnya emang susah lepas, itu hampir 1 tahun saya ikut itu. Ya alhamdulillahnya bisa keluar dari ajaran tersebut. Sampai yang Islam saya juga bisa keluar, alhamdulillah. Tapi itu belum menggugah saya untuk masuk ke Islam. Malah bikin saya tuh kok kayak gini ya, kok banyak ajaran. Cuma saya memang dulu kan saya orangnya memang realistis banget ya. Oh mungkin ini Islam tapi memang beda ajaran atau gimana gitu. Terus setelah saya lepas dari situ, akhirnya saya mencoba untuk ya hidup normal aja lah, normal, hidup biasa. Saya bekerja seperti biasanya. Hanya ada satu peristiwa yang bikin saya itu berpikir. Waktu itu kan saya memang bekerja di mall ya, dari mall ke mall saya itu. Emang dari muda, dari SMA saya udah istilahnya jadi SPG, dari satu mall ke mall yang lain. Waktu itu saya ada di Royal Plaza Surabaya. Nah di mall ini saya kan posisinya ada di lantai bawah, paling bawah. Waktu itu ada kebakaran. Kebakaran itu kan memicu semua alarm nyala semua. Akhirnya kan karena weekend itu orang kan emang banyak ribuan ya. Akhirnya karena kuliner atau tempat belanja atau tempat permainan anak itu banyak di bawah, di ground. Akhirnya orang itu berjubel pengen keluar. Nah, itu cuman ada lift tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan hanya eskalator panjang itu yang atas ke bawah itu. Karena saking banyaknya orang, saya itu mengikuti lari, ikut orang-orang untuk naik. Waktu saya berada di eskalator belum sampai tengah ya, itu saya lihat ada anak kecil yang ketinggalan, maksudnya terpisah dari orang tuanya. Hanya saya nolongin anak itu dulu, anak kecil itu. Si anak ini setelah saya tolong, sayanya jatuh. Hanya saya kan terinjak-injak kan. Nah, dari terinjak-injak itu, namanya orang terinjak-injak gimana sih? Banyak orang gitu kayak, ini saya mati apa enggak sih? Terus akhirnya saya juga berpikir,
kalau seandainya saya nih mati, meninggal lah di situ, diberitakan, nggak lucu kan? SPG meninggal terinjak-injak, kan nggak lucu. Kok aneh banget ya? Nggak deh, nggak kayak gitu deh. Ayo, saya istilahnya mencoba untuk bangkit gitu, berdiri. Akhirnya saya bisa berdiri. Saya bisa berdiri, akhirnya saya bisa keluar. Saya bisa keluar dengan selamat. Nah, sampai di situ saya mulai berpikir, iya ya, kok kalau saya meninggal, seandainya nih saya meninggal waktu itu, terus anak-anak saya masih kecil, saya nanti dinyanyiin, minum-minum, makan B2 kayak gitu ya. Kok kayaknya aneh banget ya, maksudnya meninggalnya saya tuh kok nggak sakral banget gitu loh. Udah mati terinjak-injak, terus dinyanyiin kayak gitu. Itu saya sempat berpikir agak lama banget itu. Nah, akhirnya saya mencoba, tapi memang saya kalau di sana di tempat saya itu di Surabaya itu saya belum bisa menemukan seandainya saya mau syahadat di mana atau saya mau kemana, itu saya belum bisa menemukan. Karena kalau di sana saya nggak bisa. Jadi tidak seperti di sini ya. Kalau di sini kan kita menemukan seorang ustadz atau apa itu gampang ya, banyak. Kalau di sana itu kan kayak orang itu udah sibuk dengan dunia. Orang itu udah capek, pagi kerja, pulang malam, ntar tidur, besok pagi bangun lagi. Yang saya lihat emang banyak sih orang-orang yang ibadahnya, sholatnya juga hampir nggak sholat, banyak yang saya lihat. Nah, saya mikir-mikir gimana ya, itu belum kepikiran saya belum kepikiran. Nah, saya sangat berpikir keras dan saya sempat istilahnya nggak mungkin, bener nggak sih, ada mukjizat nggak sih gitu, itu pernah saya alami. Karena memang pada saat itu saya dalam kondisi yang 0, bahkan sampai minus. Nah, dalam kondisi yang 0 minus ini, istilahnya untuk makan aja susah, istilahnya untuk makan aja susah, apalagi untuk yang hal-hal yang lain ya. Akhirnya saya itu mencoba, saya sering kayak baca buku atau sering saya dengar ceramah, disuruh sholat. Kalau di Islam kan disuruh sholat. Saya waktu itu sholat. Waktu itu yang saya lakuin sholat asar. Sholat asar saya ikutin, tapi karena saya nggak bisa, istilahnya nggak bisa bacaan, ya saya sholat niat dan lain-lain dengan memakai bahasa Indonesia. Dan saya sholat itu di depan saya itu ada buku panduan sholat. Saya sholat di situ. Setelah sholat saya belum berdoa. Saya masih kalau orang waktu itu bilang zikir. Saya zikir, tapi zikir saya itu bukan zikir yang seperti biasa umat muslim lakukan ya. Saya zikir itu hanya membaca Al-Ikhlas, karena saya hafalnya cuman Al-Ikhlas sama Al-Fatihah. Nah, saya baca Al-Ikhlas itu katanya kalau kita baca 7 kali, minimal 7 kali, insya Allah keinginan kita itu terwujud gitu. Akhirnya saya baca itu. Awalnya 7 kali kok kurang, saya baca lagi sampai 33 kali sesuai sama urutan tasbih. 33 kali, setelah itu saya baru berdoa. Nah, setelah berdoa sudah saya taruh. Karena waktu itu anak saya sampai ngomong, istilahnya pulang ke rumah, gak ada makanan, balik lagi main, pulang ke rumah cuman minum, balik lagi, gak ada apa-apa. Akhirnya sabar, saya bilang sabar, nanti insya Allah ada. Saya sempat ngomong kayak gitu. Nah, pas mau menjelang maghrib, itu ada yang ketok pintu. Nah, dia ketok pintu itu ternyata ada tetangga saya, padahal orang ini saya tidak kenal sama sekali. Saya juga tidak, istilahnya
tidak tahu sama sekali orang ini dari mana. Tiba-tiba aja ngetok pintu datang bawa besek. Kalau di Jawa itu jadi besek kayak selamatan orang meninggal gitu. Jadi saya itu dikasih besek, di dalam beseknya itu ada nasi, ada lauk yang lumayan banyak, terus ada amplop waktu itu. Ada amplop, ada uangnya yang alhamdulillah besar di atas 200.000. Makanya saya kok saya cuma sholat gitu aja. Saya kok ini ya, kok langsung mukjizat itu ada gitu. Maksudnya langsung kayak doa saya itu kayak dijabah. Akhirnya dari situ saya mulai berpikir tuh, saya mulai suka mendengarkan kayak bukan namanya ya, murotal. Saya suka mendengarkan murotal. Saya suka kayak baca Al-Ikhlas, bukan zikir ya. Paling kalau zikir saya bisanya Astagfirullahaladzim dulu. Jadi cuma itu aja. Nah setelah itu saya mulai berpikir, iya ya gimana ya. Saya sudah punya keinginan tapi masih belum karena apa? Di otak saya itu kadang keinginan itu muncul, kadang karena kebutuhan ya. Jadi saya masih mikirnya masih dunia. Nah selama saya mikir dunia ini, tiba-tiba saja saya itu kok digerakkan hati saya untuk melihat Facebook waktu itu. Di Facebook itu ada nama suami saya. Karena suami saya yang sekarang itu saya tidak tidak tahu namanya sama sekali. Ini siapa? Orang kok di Facebook ini udah ada berapa tahun ini di sini. Saya tidak pernah buka karena saya tidak terlalu suka dengan media sosial. Nah, saya terus akhirnya buka, saya lihat langsung foto. Begitu saya lihat foto, oh ini saya kenal. Saya kenal. Akhirnya saya coba untuk komunikasi, akhirnya kita bertukar nomor WA, akhirnya kita komunikasi, ternyata beliau mengajak saya untuk menikah. Nah, saya mengiyakan, tapi saya perlu waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah saya di Surabaya. Akhirnya saya menyelesaikan masalah saya langsung berangkat. Malam saya langsung berangkat dengan kedua anak saya waktu itu kan suami saya itu punya teman kuliah namanya Ustadz Aris Al-Alwi, dan beliau itu bertugas di Dompet Duafa bagian mu'alaf. Nah, suami saya itu konsultasi dengan Ustadz Aris ini. Akhirnya sama Ustadz Aris dikasih ujangan seperti ini. Akhirnya saya dan suami mengikuti. Begitu saya sudah sampai di sana, alhamdulillah saya terima baik. Akhirnya saya bersahadat di Dompet Duafa Bintaro Lot 9. Setelah itu, setelah sahadat, saya berapa hari kemudian baru saya menikah dengan suami saya sampai sekarang gitu. Masya Allah, perjalanannya panjang banget ya, luar biasa. Cuma mau tanya itu Bu, yang tadi itu yang katanya sampai pernah ikut tadi yang nggak pakai busana ya. Nah itu tuh sebelumnya itu ada teman Ibu yang ngajakin ya? Iya, waktu itu emang ada teman saya. Emang saya kan, maksudnya teman saya main lah, teman kenal. Akhirnya karena lama nggak ketemu, kan zaman dulu handphone itu belum terlalu booming ya. Jadi waktu itu saya masih pakai pager tuh. Nah dari situ dia pager saya, akhirnya oke lah kita ketemuan. Ternyata kampusnya satu kampus sama saya. Akhirnya ya udah,
oh ternyata jaringan dia itu banyak, bukan di kampus saya aja. Di kampus-kampus negeri besar yang ada di Surabaya itu ada juga. Itu akhirnya ya udah ngajak, ya udah saya akhirnya masuk di situ. Awal-awal itu saya nggak masuk gitu. Nggak masuk, apa yang diomongkan nggak masuk. Sehari, 2 hari, baru berapa minggu kemudian baru tuh. Oh gitu, oh seperti itu. Jadi saya kayak terhipnotis, kayak dihipnotis gitu. Jadi baju yang saya pakai di rumah, itu kalau udah saya cuci, biasanya kan udah kering nih kena hujan. Mama saya, diangkatlah sama mama saya. Itu saya nggak suka. Saya ambil lagi, saya cuci lagi. Jadi apapun yang saya pakai itu, keluarga atau siapapun tidak boleh pegang. Segitunya ya? Iya. Jadi saya tidur pun saya lebih milih tidur di atas loteng daripada tidur sekamar. Sama adik, sama saudara saya, lebih baik saya tidur di atas sendirian di loteng yang ada tikusnya lewat. Saya lebih baik gitu daripada saya harus tidur bareng. Nah, dari situ itu akhirnya ya itu tadi berlangsung lama. Itu ya sama juga. Jadi kayak hasil kerja, maksudnya saya kan juga masih kerja ya. Hasil kerja saya juga masuk di situ. Sama seperti yang Islam tadi juga masuk. Cuman kalau untuk yang ajaran ini saya ikut hampir 1 tahun. Oh gitu. Makanya begitu teman saya banyak yang ketangkep, saya langsung lepas hijab, saya mulai hidup normal lagi gitu. Jadi hasil dari kerja ibu itu harus disetorkan ke mereka? Semua harus gitu. Disetorkan ke mereka. Kalau nggak salah waktu itu mereka bilang gini, kalau kamu bohong, ada kebohongan sedikit aja, Allah itu tahu katanya. Waktu itu Allah itu tahu. Dan apapun yang kamu lakukan, itu Allah itu tahu. Makanya waktu yang di Cianjur itu mereka bilangnya untuk pembersihan diri, penyucian diri. Saya bilang gini, kok beda ya? Biasanya kalau di Islam itu kalau kita mau mensucikan, orang mau sholat aja cuma wudhu aja. Wudhu yang cuci tangan, kumur, apa kayak gitu. Itu aja bisa mensucikan. Tapi kenapa ini harus telanjang tanpa itu nggak mandi loh? Kita harus telanjang aja. Telanjang di tengah lapang, di bawah rembulan gitu. Cuman itu aja. Cuman saya nggak mikir yang kok aneh ya. Kok saya jadi malu sendiri. Akhirnya ya udah saya kabur. Saya kabur, alhamdulillah bisa lepas dari situ. Alhamdulillahnya. Masya Allah ya. Jadi sampai sholat pun juga enggak juga. Tidak. Saya pernah diajarkan kalau kamu istilahnya sholat di atas motor, kita bawa motor nih, kita sholat di atas motor ini boleh. Saya gini loh, sholat di atas motor gimana ya? Padahal sholat itu harus ada gerakannya. Kecuali nih kalau yang saya tahu, kecuali kalau kita sakit. Kita sakit, diem, katanya sholat boleh. Tapi ini kita kan nggak sakit, bawa motor, terus sholat di atas motor juga nggak apa-apa. Seandainya nggak wudhu juga nggak apa-apa. Kan kalau buat saya aneh. Tapi waktu itu pas sebelum ibu ikut ajaran itu, ibu sudah mulai ada rasa curiga atau gimana pertama kali gitu? Pertama kali sih enggak. Pertama kali nggak ada curiga. Nggak ada curiga, cuman curiganya itu ya pas waktu saya di Cianjur itu, yang disuruh buka-bukaan itu, terus masalah yang kalau kita nggak sholat nggak apa-apa, harus zikir aja itu, nggak ada yang lagi, cuman itu yang kok aneh gitu, kan karena saya belum mengenal Islam, makanya ya, oh iya. Nah, waktu kita disuruh buka-bukaan, kita disuruh telanjang, itu yang bikin saya langsung enggak Islam itu aja orang pakai hijab ya kan, kenapa kita harus telanjang bareng gitu loh. Cuman itu aja sih. Berarti itu sebelum Islam ibu melakukan itu ya? Sebelum saya masuk Islam. Gitu. Memang mungkin karena mencari
jati diri, bukan jati diri sih maksudnya mencari keyakinan atau agama yang saya tuh pengen mencari agama atau keyakinan yang sesuai gitu. Nah akhirnya mungkin ya itu tadi akhirnya saya beloknya ke situ, kedua ajaran itu. Jadi berapa lama proses meyakinkan ibu untuk masuk Islam tuh? Jadi berapa tahun kira-kira? Prosesnya dari kecil sampai saya syahadat itu di tanggal 24 atau 24, 25, 26 saya agak lupa, di Dompet Duafa Bintaro. Nah itu prosesnya ya hampir 42 tahun saya baru bisa. Karena kalau di tempat asal saya di Surabaya memang saya tidak menemukan tempat atau wadah yang untuk orang-orang yang pengen masuk Islam. Memang saya nggak tahu. Saya juga kan jarang. Paling saya pulang kerja di rumah ngurus anak gitu. Nah setelah ibu masuk Islam gitu kan, nah ibu ada binaan nggak? Maksudnya dalam artian gini, ibu belajar nggak setelah itu? Saya setelah masuk Islam itu kan saya masih di pesantren. Di Dompet Duafa itu saya selama setahun pembinaan saya. Oh, pembinaan di sana. Ya, awalnya itu pembinaan sebenarnya cuma 3 bulan. Karena saya istilahnya bisa masak, bisa ngurut, bisa apa. Akhirnya saya sama Dompet Duafa itu saya diberdayakan di situ. Diberdayakan, saya bikin makanan, saya taruh, saya tawar-tawarin ke ustadz-ustadznya. Saya tawarin ke perumahan sekitar, alhamdulillah responnya bagus. Akhirnya saya mulailah di situ, memulai awal istilahnya usaha saya kayak catering, bikin snack dan lain-lain, terus urut, terus ada kayak terapis untuk anak-anak autis. Nah dari situlah saya mulai membuka usaha sendiri, istilahnya nyimpen tabungan lah. Mungkin nanti setelah saya keluar dari pesantren, maksudnya saya nggak terlalu berharap bisa di situ terus kan istilahnya. Jadi saya mencoba untuk berusaha gitu, menabung gitu tadi dengan usaha. Dengan bikin masakan, bikin sesuatu yang intinya nanti kalau saya sudah keluar dari situ bisa saya pergunakan dengan keluarga gitu. Insya Allah. Terus ini Bu, ibu kan masuk Islam nih, di keluarga ada yang menentang nggak? Kalau di keluarga alhamdulillah tidak ada, karena kan papa saya sudah almarhum. Kalau mama saya hijrah ke sini tuh memang belum, cuman beliau lagi sakit. Jadi tidak ada, kalau mama saya kan memang dulunya Islam kan. Nah, jadi kayak tidak ada yang menentang. Jadi kalau saya kadang miris dengar cerita-cerita teman-teman sesama mualaf ya. Kayak mereka itu yang dikucilkan keluarga, ada yang dibuang, ada yang dimusuhin, ada yang dipukulin karena dia masuk Islam. Itu alhamdulillahnya tidak terjadi dalam hidup saya, tidak terjadi dalam proses saya ke situ. Cuman ada proses saya itu yang paling berat itu setelah saya masuk Islam. Setelah saya menikah dengan suami, dapat 2 hari suami saya PHK. PHK, setelah itu suami saya kan nggak kerja lama. Akhirnya saya keluar dari pesantren, saya mempunyai tabungan. Kita sama-sama berusaha untuk istilahnya bangkit. Nah, kita buka usaha. Ternyata dari usaha itu pun jatuh bangun. Nah, ujian terberat kita itu ya setelah saya masuk Islam. Jadi kayak rezekinya sebelum saya masuk Islam di sini. Sesudah saya masuk Islam gini. Bukan di gini. Turun drastis, pernah sampai minus banget. Jadi sebelumnya saya sudah pernah ngalamin minus, setelah saya menikah mengalami minus juga,
jadi kayak yang biasa aja gitu. Karena kita pernah ngalamin yang enak, yang nggak enak, yang susah banget. Terus kita susah, enak lagi, susah lagi, udah nggak dirasain. Ya dinikmatin aja, disyukurin aja. Tapi setelah masuk Islam ya saya bisa lebih ini sih, lebih bisa bersyukur, lebih bisa menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, menghargai sekitarnya lah, seperti itu. Ya meskipun untuk saat ini hidup saya dan keluarga saya di istilahnya minim, kadang minus, tapi alhamdulillah kita saya itu punya ketenangan batin sendiri gitu loh, nggak seperti yang kemarin banyak uang tapi kayak nggak tenang gitu. Kalau sekarang lebih ke tenang banget. Ya mungkin karena dari tenang itu tadi banyak teman-teman saya yang non muslim sampai ngajak saya untuk masuk lagi. Jadi kayak, Zara lu masuk lagi deh, nanti kita bantu Zara, nanti gini. Ada yang seperti itu, banyak. Yang ngajakin banyak. Saya pernah ngalamin susah dan ada teman saya non muslim taat di gereja dan dia jualan duit. Nah di situ dia ngomong sama saya, kamu balik aja masuk ke Kristen. Nah saat saya kesusahan dia bantu, Zara ini buat lu, biar lu nggak istilahnya susah banget. Nah, akhirnya saya dibantulah sama dia. Nah, ternyata bantuannya dia itu hanya di mulut aja. Karena dia dengan bantuan itu dia menginginkan lebih itu gini. Kan gue udah bantu lu, kenapa lu nggak mau balik gitu loh. Nah, karena saya menolak, akhirnya yang dia kasih untuk bantuan ini jadi hutang. Dan nominalnya nggak kecil. Sampai hari ini pun saya masih punya hutang sama dia. Masih punya hutang sama dia. Begitu, saya cicil, saya bayar sampai berapapun saya bayar. Cuma kadang saya heran, saya telat sekali aja, udah kayak bertambah. Telat sekali aja kayak bertambah gitu. Jadi kayak kok begini ya? Maksudnya untungnya saya udah masuk Islam gitu. Jadi saya nggak malu-malu banget. Kalau saya masih posisi di agama saya yang dulu, mungkin saya udah malu. Gitu ya. Jadi kayak lebih ke kecewa aja gitu. Kecewa. Tapi kalau di Islam ya intinya saya tenang. Hanya saya sempat gini, apa saya balik aja gitu. Tapi kalau saya balik, enggak, saya malu karena saya kan udah istilahnya dalam hati saya udah berjanji, saya masuk Islam, saya akan mengabdikan diri saya, jiwa raga saya untuk Islam. Kenapa saya harus balik lagi? Gitu. Dan suami saya, alhamdulillahnya, suami saya yang sekarang, beliau itu laki-laki yang baik, Insyaallah. Tegas, kerasnya itu bukan keras yang galak atau gimana, enggak. Kerasnya itu kalau saya pernah tuh, saya nggak sholat subuh, dibangunin sekali saya nggak bangun, 2 kali saya nggak bangun. Akhirnya apa? Air 1 gayung itu disiram ke saya. Akhirnya saya gini, kok saya disiram sih? Kamunya susah suruh sholat gitu. Ya udah deh, daripada saya besok
mandi basah lagi, kedinginan, masuk angin lagi. Udah jam berapa nih, sampai saya pasang weker. Udah jam segini. Udah saya bangun duluan. Hanya sampai sekarang saya bangunnya lebih awal dari suami saya. Gitu. Dan untuk kayak pembinaan ngaji-ngaji gitu, saya memang mengikuti beberapa tempat. Kayak ini mohon maaf karena saya awalnya saya di Dompet Duafa, saya juga masih mengikuti pengajian di Dompet Duafa, di Masjid IPB, terus di MCI sini dan di PAMI. Saya masih mengikuti. Kenapa? Karena kan kita ngaji itu kalau cuma satu tempat, kadang kalau umur-umur kita gini, sesaya ini kan susah ya, daya tangkapnya susah gitu. Jadi harus beberapa tempat. Tapi alhamdulillahnya semenjak saya ikut ngaji di MCI sini, punya guru ustazah itu yang orangnya benar-benar benar-benar perhatian dengan kita. Nah, gitu. Jadi benar-benar diajarin dari A sampai Z itu seperti apa itu diajarin. Hanya saya alhamdulillah yang awalnya Iqra 1, sekarang saya udah 4, hampir ke 5 gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah sudah mulai bisa baca lah sedikit-sedikit gitu. Tapi ya itu tadi, alhamdulillah suami saya juga mendukung. Suami saya tidak pernah melarang saya untuk ikut ngaji ke sana, bi saya pulang malam, bi saya ini, tidak pernah melarang. Cuman intinya yaitu nanti saya mau lihat hasil ngajimu seperti apa. Saya bilang oke, siap. Kita nanti kalau aku udah lancar, ya udah ayo kita join ngaji, saya gitu. Intinya itu aja. Suami saya tidak pernah melarang apapun. Ya selama itu sesuai sama akidah agama, udah itu aja. Wah, Masya Allah banget ya. Luar biasa ceritanya loh. Terus ini Bu Zahra, yang diajarkan di pembinaan itu apa aja sih? Kalau mu'alaf itu ya, kalau di pembinaan itu kebanyakan ya akidah, akhlak. Karena kan kita yang baru masuk ke Islam ini kan memang belum mengenal itu kan ya. Belum mengenal itu, jadi kita memang muslim yang baik itu kan memang harus mempunyai akidah dan akhlak yang baik juga. Adab. Nah, kalau akhlak, adab, akidah kita nggak baik, ya sudah bubar. Masya Allah. Ya intinya ya itu, kalau kita katanya sih ya. Tapi kalau buat saya memang itu, kalau itu belum bisa, ya kita masih kesana nanti. Tapi kalau kita udah ngerti nih, ya kalau kita udah ngerti, udah paham, baru tuh kita bisa istilahnya kita bisa kita bisa paham, oh Islam itu seperti ini, Islam itu seperti itu gitu. Jadi lebih gampang kita belajarnya ke depannya, lebih gampang. Meskipun saya sih maksudnya belum fasih atau belum tahu semuanya, tapi alhamdulillah masukan-masukan banyak gitu. Dari suami, dari tempat-tempat pengajian gitu. Masya Allah ya, ceritanya luar biasa. Biar bisa teman-teman buat pelajaran gitu kan ya. Nah terakhir Bu Zahra, apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana, biar termotivasi untuk lebih semangat lagi belajar gitu. Ya kalau untuk teman-teman, saudara-saudara kita sesama mu'alaf, sesama muslim ya, intinya itu kita jujur sama diri sendiri, utamakan adab, akhlak, akidah, nanti yang lain mengikuti. Kalau itu semua bisa, istilahnya bisa kita punya, yang lain pasti mengikuti.
Dan untuk teman-teman yang belum, kalau masih ragu, kalau masih istilahnya masih ragu atau masih belum paham, bisa tanya ke MCI, bisa tanya ke tempat-tempat yang memang mengerti. Juga bisa bisa meyakinkan kita, meyakinkan teman-teman untuk lebih bisa mengenal Islam gitu. Iya, Masya Allah ya. Dan semoga untuk teman-teman yang sudah masuk Islam, termasuk saya, bisa istiqomah. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Berarti intinya adalah kejar dulu akhirat, maka dunia itu akan mengikuti. Iya, Masya benar. Allah. Benar sekali. Wah, luar biasa ya. Terima kasih ya Bu Zahra ya sudah sharing-sharing di sini. Semoga tetap istiqomah dan rajin pembinaannya gitu kan ya. Karena kita juga harus mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian ya Bu Zahra ya. Jazakillah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.